اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak rasa terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berbicara saat ini. Dan insya Allah sekarang saya akan memaparkan topik yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bela Palestina, suara untuk keadilan dan perdamaian. Sebelum memasuki pemaparan topik tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Almira Mahrina Fiza, kelas 8 dari PKBM Tinta Ilmu Ibnu Abbas BSD. Kenapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina adalah sebuah wilayah yang penuh konflik sejak tahun 1948. Bayangkan, 700.000 orang terpaksa meninggalkan rumah. Dan pada bulan Oktober ini, telah ada korban jiwa yang telah meninggal sebanyak 42.411 jiwa. Sebelum masuk ke pembahasan, penting untuk mengenali sejarah Palestina. Sebetulnya sejarah Palestina tentu panjang, namun jika saya ringkas, ini tentang orang asing yang bermigrasi ke suatu wilayah lalu merebut wilayah tersebut secara paksa dan secara kejam. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah menjadi 2 negara. Namun rencana ini ditolak hingga menyebabkan perang pada tahun 1948. Sampai saat ini, rakyat Palestina masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, hak-hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, akses terhadap tanah, dan keadilan sosial. Para hadirin yang dirahmati Allah, apakah ada alasan lain untuk kita membela Palestina? Tentu banyak. Yang pertama, Palestina adalah bagian dari akidah umat Islam. Yang kedua, kemanusiaan dan hak asasi. Sebab setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perilaku yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang, etnis, atau agama. Yang ketiga, keadilan sosial. Salah satu alasan saya yang ini sejalan dengan pembukaan UUD kita, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keempat, perdamaian yang berkelanjutan. Para hadirin sekalian, bagaimana cara kita mendukung Palestina? Tentunya dengan mengedukasi diri sendiri dan orang lain, dengan membaca buku, membaca artikel, dan menonton sejarah tentang Palestina dan juga perjuangannya. Yang kedua, dengan memberi dukungan finansial, menyumbangkan kepada organisasi-organisasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Palestina. Dan sumbangan tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan kebutuhan sehari-hari rakyat Palestina. Yang ketiga, dengan bergabung pada kampanye dan aksi sosial. Dengan bergabung pada kampanye dan aksi sosial baik secara online maupun offline. Yang keempat, dengan mengadvokasi, berkomunikasi dengan mewakili rakyat untuk mendesak mereka mendukung kebijakan yang berpihak kepada keadilan bagi rakyat Palestina. Kelima, dengan sosial media. Dengan hashtag dan kampanye online, kita dapat memberikan pesan dan juga menyebarkan kesadaran tentang isu ini. Para hadirin sekalian, kira-kira apa saja tantangan kita untuk memperjuangkan gerakan bela Palestina ini? Yang pertama tentunya adanya desinformasi atau banyak informasi yang salah dan menyesatkan. Yang kedua, politik internasional. Kepentingan politik internasional seringkali mempengaruhi bagaimana negara-negara lain mempengaruhi isu Palestina. Yang ketiga, stigma dan ketidakpedulian. Di beberapa tempat ada stigma terhadap siapapun yang mendukung Palestina. Hal ini disebabkan karena narasi yang kuat tentang konflik ini. Keempat, ketidakpastian dan kekerasan. Serangan militer, pemukiman, dan pembatasan gerak sehari-hari adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan harapan saya untuk masa depan adalah generasi muda semakin terlibat dalam perjuangan ini. Mereka bisa menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan. Para hadirin sekalian, kita dapat inisiatif lokal seperti menciptakan pasar amal agar aktivis dapat untuk menciptakan platform bagi aktivis. Sedangkan di tingkat global,
kita dapat membuat konferensi dan membantu kerjasama antar negara. Dan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini adalah Bela Palestina merupakan gerakan yang sangat penting untuk mendukung hak-hak dan keadilan bagi Palestina. Dengan dukungan finansial, edukasi, dan berpartisipasi dalam aksi sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, dapat ke situ, Dek. Adinda Almira Mahin, ini judulnya Bela Palestina, Suara untuk Keadilan dan Perdamaian. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Adinda terkait respon dunia Islam ya, selain misalnya Indonesia ya, terhadap isu Bela Palestina ini yang Adinda pahami? Silakan. Negara-negara Islam lain tentunya sudah mendukung Palestina untuk merdeka. Sempat beberapa kali negara-negara lain mengajukan berhenti perang, namun Amerika terus menolak dengan hak veto mereka kan. Nah, itu negara lain masih tetap mendukung negara Islam yang lain seperti Mesir dan lain-lain. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Latifah Syahmi dari kelas 7 PKBM Tinta Ilmu Ibnu Abbas BSD mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat penting ini. Insya Allah saya akan memaparkan topik yang sangat penting tentang kewajiban seorang muslim terkait pembelaan terhadap saudaranya yang sedang dijenosid oleh penjajah Zionis Israel. Dalam kunjungannya ke Indonesia, salah satu anak dari Gaza, Ramadan Abu Jazar, menyampaikan pesan kepada umat Islam di Indonesia bahwa walaupun orang Gaza terluka, kehilangan keluarga, kelaparan, dan merasakan kesedihan, orang-orang Gaza merasa baik-baik saja. Ia menyampaikan bahwa bangsa Palestina telah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dan beliau mengingatkan bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya, membantu bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya dan menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Kewajiban menjaga Masjidil Aqsa bukan hanya kewajiban bangsa Palestina, tapi menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Karena merupakan salah satu dari 3 masjid yang disucikan dalam Islam dan menjadi tempat persinggahan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Palestina harus dibebaskan dari cengkeraman Zionis Israel. Derita yang dialami rakyat Palestina merupakan derita kaum muslimin. Dan memerdekakan Palestina adalah kewajiban seluruh umat Islam. Kita sebagai seorang muslim, khususnya sebagai pelajar, apa yang bisa kita perbuat untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela Palestina. Misalnya dengan memboikot produk-produk Zionis Israel, karena boikot bisa melemahkan ekonomi mereka. Kita juga bisa memposting tentang Palestina di media sosial, tentang betapa jahatnya penjahat Zionis Israel, tentang betapa sedihnya melihat warga Palestina di sana yang kesulitan mencari makan dan minum, atau tentang betapa mengerikannya kondisi di Palestina yang setiap hari dan tidak ada habisnya dibombardir oleh Zionis Israel. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai pelajar bisa melakukan hal-hal yang aplikatif dalam pembelaan kita kepada Palestina, seperti seminar dengan mendatangkan narasumber dari orang Palestina atau aktivis Palestina, menempelkan poster terkait Palestina di majalah dinding, mengadakan program sedekah untuk Palestina setiap Jumat, kerja sama OSIS sekolah dan OSIS sekolah-sekolah lain sehingga dukungan terhadap Palestina semakin luas.
mengunjungi lembaga yang aktif memberikan dukungan kepada Palestina, agar kita semakin memahami persoalan yang ada di Palestina dan tahu hal-hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah Spirit of Aqsa yang selalu memberikan informasi-informasi terkini terkait Palestina. Menyisipkan saudara-saudara kita di dalam doa-doa terbaik kita. Terakhir, semoga Allah berikan kemenangan kepada bangsa Palestina dan Zionis Israel segera hengkang dari tanah Palestina. Dan semoga kita semua bisa ikut andil dalam pembebasan Palestina. Birruh bidam nafdi kaya Aqsa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Latifah Syahmi dari Tangerang Selatan. Silakan Pak Dewan Juri, siapa yang menyampaikan? Pak Rohman, silakan. Baik, Ananda Latifah Syahmi, tadi disebutkan beberapa langkah yang untuk menggelorakan terus mengenai Palestina, diantaranya mengundang ya pembicara dari Palestina. Nah, itu pastikan membutuhkan dana ya. Kira-kira bagaimana tuh menurut Adinda untuk menghadirkan mereka itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kita bisa mendapatkan dananya dari bantuan umat Islam di Indonesia. Baik, terima kasih Adinda Latifah Syahmi. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور